Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar, NIM 19087287. Saya dari Prodi Pelatihan Olahraga. Di sini saya akan menerangkan tentang administrasi keuangan yang dibimbing oleh Tia Ayuningrum SPD MPD. Di sini dijelaskan ADM keuangan tentang dari mana sumber pembiayaan sekolah. Yang pertama, sumber pembiayaan sekolah adalah dari pemerintah, yang kedua dari orang tua siswa, yang ketiga dari dana masyarakat, yang keempat dari dana alumni. Ya, dana dari pemerintah tersebut bisa jadi seperti bantuan untuk membeli alat-alat sekolah. Yang kedua dari dana dari orang tua, semacam uang SPP atau uang komite. Yang ketiga dana dari masyarakat, semacam sumbangan. Yang keempat dari alumni, semacam sumbangan dari alumni yang sudah tamat. Siapa yang mengelola keuangan sekolah? Pengelolaan anggaran sekolah biasanya adalah kepala sekolah, tetapi bisa juga guru yang berpengalaman atau senior, atau anggota komite sekolah. Di sekolah-sekolah yang lebih besar, mungkin ada pihak yang lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sebagai anggaran. Bagaimana proses administrasi keuangan? Yang pertama, penyusunan RPS. RPS adalah rencana pengembangan sekolah yang merupakan salah satu wujud dari salah satu fungsi manajemen sekolah yang amat penting yang harus dimiliki sekolah untuk dijadikan sebagai panduan dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah, baik untuk jangka panjang 20 tahun, menengah 5 tahun, maupun pendek 1 tahun. Pentingnya rencana pengembangan sekolah. RPS penting dimiliki untuk memberi arah dan membimbing para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik. Peningkatan pengembangan dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Tujuan rencana pengembangan sekolah RPS disusun dengan tujuan untuk menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian tinggi dan risiko yang kecil. Mendukung koordinasi antara pelaku sekolah. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan strategi baik antara pelaku sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan kabupaten kota atau antar waktu. Tahap-tahap penyusunan rencana pengembangan sekolah mencakup melakukan analisis lingkungan strategis sekolah, melakukan analisis situasi untuk mengetahui status atau situasi pendidikan sekolah saat ini atau IPS. Memformulasikan pendidikan yang diharapkan di masa mendatang. Mencari kesenjangan antara butir 2 dan 3. Menyusun rencana strategis, menyusun rencana tahunan, melaksanakan rencana tahunan, dan memonitor, mengevaluasi. Yang ketiga, tujuan penyusunan RKAS. Memberikan arah yang jelas terhadap program sekolah. Merencanakan kegiatan sekolah di masa yang akan datang. Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergis pendanaan pada kegiatan sekolah. Menjamin keterkaitan dengan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Bagaimana peran guru dalam administrasi keuangan? Yang pertama, membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan. Membuat laporan data usulan pembayaran gaji rapel ke pemerintah atau kota. Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana atau pembangunan. Membuat laporan dana pembangunan pada akhir tahun anggaran. Membuat laporan rencana anggaran pendapatan bantuan sekolah atau RAPBS. Membuat laporan tribulan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Menyetor pajak PPN dan PPH. Menyetorkan pajak PPN dan PPH. Membagikan gaji atau rapel. Menyimpan dan membuat arsip peraturan keuangan sekolah.
Baik, di sini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Hanya itu hasil dari PPT saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.